Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah makana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqih Sayyidina Muhammadir Rasulihi wa abdih wa ala alihi wa sahbihi min ba'dih. Wa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kembali kita dikumpulkan di rumahnya yang mulia, di Masjid Darul Ma'arif. Dar artinya rumah, Ma'arif jamak dari ma'rifah, pengetahuan. Di rumah dari pengetahuan-pengetahuan. Mudah-mudahan yang hadir di masjid ini memperoleh ma'rifah, menjadi orang-orang yang al-arif billah, al-arif bi amrillah. Amin Allahumma amin. Kita melanjutkan pembacaan kitab Bidayatul Hidayah, awal dari hidayah, karangan Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, di bahasan mengenai adabu ma baina tulu'i syamsi ila zawal. Adab apa yang ada di antara terbitnya matahari hingga tergelincirnya matahari. Qala al-musannifu Hujjatul Islam Al-Imam Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali fi kitabihi Bidayatul Hidayah, wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Fa idza tala'atis syamsu wartafa'at qadra beliau, fa idza maka jika tala'atis syamsu telah tulu' matahari, telah terbit matahari, wartafa'at kemudian matahari itu meninggi, rumhin dengan kadar satu tombak, fasalli rak'atain maka salatlah 2 rakaat. Ini yang kita sebut sebagai isyraq. Jadi tulu' dulu baru kemudian isyraq. Sampai tulu' kita itu masih masuk waktul karohah lissalah. Nah, lewat akan pada tulu' sekitar 10 menit masuk waktu isyraq. Nah, itu sudah lewat masa larangan untuk sholat sunnah. Nah, sekadar satu tombak itu kalau kita wayah ini sekitar 10 sampai 15 menit. Kalau dilihat di jadwal ya, besok tanggal 25 November itu di jam 5 lewat 57 menit. Di jam 5 lewat 57 menit. Berarti tulu' syamsi itu kurangnya aja 10 menit pada itu. Jadi tulu' dulu, tulu' syamsi, kemudian isyraq. Nah, kita sudah bahas di bahasan sebelumnya bahwa siapa yang salat subuh berjamaah, kemudian dia berzikir kepada Allah sampai isyraq, lalu dia salat 2 rakaat, ujar Nabi, kana lahu
ka umratin wa hajjatin tammatan tammatan tammatan. Maka dia mendapat pahala haji dan umroh sempurna sempurna sempurna. Mun ditakuni pian berataan handaklah tulak umroh. Berataan pasti hendak. Mun disuruh angkat tangan berataan angkat tangan. Ya kalau. Nah, tapi tidak semua orang dimudahkan untuk berangkat haji dan umroh. Nah, ada untuk menghibur hati kita. Kada kawatulak haji umroh tapi dapat pahala haji dan umroh. Saban hari hapulang. Itu tadi. Man shalla subha jama'atan, siapa yang salat subuh berjamaah, summa qa'ada wa fi riwayatin summa jalasa, kemudian duduk, yadhkurullaha, dia berzikir kepada Allah, baca Quran kah, ta'lim kah. Kemudian shalla raka'atain, ketika matahari terbit dia salat 2 rakaat, tadi pahalanya seperti haji dan umrah sempurna. Nah, di sini sebutkan fasalli rakaatain. Apa niatnya? Dalam kitab Muraqil Ubudiyah disebut oleh Syekh Nawawi Al-Bandani, imma bin niyati salatul isyraq. Bisa jadi niatnya dengan salat isyraq. Usolli sunatul isyraq rakaataini lillahi ta'ala. Mun berjamaah berarti imaman atau makmuman. Meskipun afdalnya masing-masing. Tapi kalau belum terbiasa masing-masing, bagus juga kita biasakan di masjid kita ini diulah berjamaah supaya membiasakan. Nah, jadi jam 5:57 salat isyraq. Binaan al-qauli bi annaha ghairu salati duha. Jadi niatnya tadi salat isyraq. Berdasarkan pendapat yang menyatakan bahwa ini bukan salat duha. Au biniyatid duha binaan ala annahya wa huwal mu'tamad. Nah, atau bisa juga niatnya itu salat duha. Karena ada pendapat yang mengatakan begitu masuk waktu isyraq tadi itu sudah masuk waktu duha, awalud duha. Dan itu disebut oleh Syekh Nawawi Al-Bantani wa huwal mu'tamad. Itu adalah pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Nah, jadi pian boleh salah satu dari dua niat tadi, usolli sunatul isyraq atau usolli sunatat duha rakaataini lillahi ta'ala. Dan yang menyatakan bahwa itu salat duha itu yang mu'tamad. Artinya misalkan pas istirahat pian imbah sesi 1 belajar atau imbah tahsin kada menggawi salat duha lagi, kada apa-apa, sudah tergawi tadi pas masuk waktu isyraq. Nah, meskipun kalau dilihat ini Imam Ghazali lebih condong kepada pendapat yang menyatakan dilainakan. Jadi yang masuk tadi waktu isyraq itu salat isyraq, karena di waktu 1/4 siang salat duha. Jadi di sini Imam Ghazali cenderung pada membedakan. Kemudian ngejar sidin wa dzalika inda zawali waqtil karahati lis-shalah. Yang sedemikian itu inda zawal, karena sudah berlalu waktu dimakruhkannya salat. Makruh di sini dengan makruh tahrim. Misalkan menggawi juga makruh dia. Berdosa. Salatnya sah kada? Sah. Jadi dalam Muraqil Ubudiyah disebut ma'asihhatiha. Jadi meskipun makruh tapi salatnya sah. Itu bedalah antara makruh dengan sah, itu dua hal berbeda. Makruh itu disebut khitabut taklif. Nah, kalau sah itu nanti bahasanya khitabul wad'i. Nanti yang belajar usul fikih di tahun kedua. Ada dua khitab. Ada khitabut taklif, ada khitabul wad'i. Apa itu khitabut taklif? Ya, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Itu khitabut taklif. Adapun sah, fasad, batal, azimah, rukhsah, sabab dan seterusnya itu disebut khitabul wad'i. Nah, itu dua hal berbeda. Jadi
Salat misalkan di waktu makruh tahrim tadi berdosa dia. Kenapa? Karena menggawi waktu salat di waktu yang terlarang. Tapi apakah salatnya sah? Tetap sah. Nah, itu. Jadi kalau ada pertanyaan, apa salat yang jika digawi malah berdosa, tapi hukumnya tetap sah? Nah, jawabannya itu tadi. Kalau ada pertanyaan. Fa innaha makruhatun min ba'di faridati subhi ila irtifa'i syamsi. Karena sesungguhnya ia, yakni salat isyraq tadi makruh. Ya, dibenci dengan hukum makruh tahrim tadi min ba'di faridati subhi, setelah kefarduan salat subuh sampai tingginya matahari. Fa idza adhan nahar wa madha minhu qaribun min rub'ihi fasalli salat duha arba'an aw sittan aw thamaniyan masna. Nah, ini tadi yang Abu Ya, bahwa Imam Ghazali membedakan antara salat isyraq dengan salat duha. Karena Sidin menyatakan fa idza adhan nahar, yakni jika adhan nahar ala, telah tinggi hari. Adha bimana ala. Wa madha, dan berlalu minhu darinya qaribun min rub'ihi, berlalu dari lebih mendekati pada 1/4 hari. Jadi hari itu kan dihitung mulai subuh sampai maghrib. Nah, itu berapa jam dah? Sekitar 12 jam atau 13 jam. Bagi 4 berarti sekitar 3 jam. Namun jam 5 tambah 3 jam berarti sekitar jam 8. Nah, kurang lebih jam 8 atau setengah 9. Nah, itu rubu'un nahar, 1/4 hari. Maka kata beliau fasalli salatad duha, salatlah salat duha. Berapa rakaatnya? 4 rakaat atau 6 rakaat atau 8 rakaat. Dan cara mengerjakannya, kaifiatus salahnya masna, dua. Artinya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Apa yang dibaca setelah membaca suratul Fatihah? Di kitab Muraqil Ubudiyah disebutkan wa dzakara Suyuti annal afdala ay yaqra'al nasu fi raqatil ula minha ba'dal Fatihah surati wasyamsi. Jadi ujar Imam Suyuti, yang afdal selesai membaca Fatihah baca wasyamsi wa duha wal qamari idza talaha. Bitamamiha, sampai selesai. Wa fi tsaniyah, dan di rakaat kedua setelah Fatihah baca surah wadduha wal laili idza saja. Nah, ini pendapat diikuti juga oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haythami. Lakinnar Ramliya, Imam Ramli i'tamada annahu yaqra'u fi raqatil ula al-kafirun. Nah, tapi Imam Ar-Ramli itu memu'tamadkan, beliau berpedoman, ini kenyaringan kah? Pina storing. Nah, di rakaat pertama setelah membaca suratul Fatihah baca surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Wa fi tsaniyah, dan di rakaat kedua Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Nah, ini ujar Imam Ramli. Jadi Imam Suyuti, kemudian Ibnu Hajar Al-Haythami, afdal membaca di rakaat pertama wasyamsi wadduha, di rakaat kedua wadduha wal laili idza saja. Sementara menurut Imam Ramli, afdal dari setelah Fatihah baca qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua baca qul huwallahu ahad. Nah, mun gitu berarti kita itu sepaling sedikit sholat duha itu 4 rakaat. Digabung apa yang jar para ulama tadi itu? Ya lah, pada saat dipertentangkan, digabung di 2 rakaat pertama baca Al-Kafirun. Rakaat pertamanya. Imbah itu
Al-Ikhlas. Nah, 2 rakaat kedua, di rakaat pertamanya baca wasyamsi wa duhaha. Rakaat kedua baca wadduha. Khalas, terhimpun semua. Bahkan ada lagi juga pendapat yang menyatakan, rasanya di kitab ini juga kena sampai juga kita. Baca alam nasyrah laka sadrak di rakaat pertama. Di rakaat kedua alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, berarti paling kada kita 6 rakaat. Gitu. Mudah-mudahan kau menggawi. Mudah-mudahan kau mengamalkan dan istiqomah mengamalkan. Amin Allahumma amin. Karena bagus benar salat duha ini. Ujar Nabi kita apa? Setiap anak manusia itu punya 360 persendian. Coba hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, hitungnya berapa? Kanan kiri, tangan, gulu, batis, lintuhut. Itu kalau dihitung semuanya ada 360% dia. Dan setiap sendi itu ada sedekahnya. Setiap sendi itu ada sedekahnya. Sedekahnya apa? Bisa tasbih, takbir, tahmid, tahlil, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, ujar Nabi kita. Nah, tapi 2 rakaat salat duha itu mencukupi untuk sedekah 360% dia. Ada orang itu yang guru mahfuz, yang penjaga makam Sultan Suryansah. Waktu kita beelang ke sana itu Bukesah. Sidin itu umur 70-an sudah. Tapi alhamdulillah berjalan jauh tuh tahan. Lintuhut sehat. Mbah ditakoni apa amalan pian? Bahari aku tuh anom jadi kada suatu tinggal salat duha. Nah, jadi rupanya dengan mengamalkan salat duha, sendi-sendinya itu menjadi sehat. Dibayangkan, andai kita itu tidak ada persendian, kada kawa duduk kayak ini, yalah, kada kawa duduk besila kayak ini, kada kawa ruku, kada kawa sujud, kada kawa mengikuti mik, apa, karas, ya mengikuti, kada kawa mengambil menyibit ayam bakar madu, yang siang tadi, ya lah, kenapa? Tangan kaku, kada kawa digerakkan. Menoleh ke kanan, kada kawa, moleh kiri, kada kawa. Serba salah doang. Kayak linggis. Yalah, tidak ada persendian. Jadi kalau pang berpikir mon gitu kada usah diadakan sendi ya. No, salah pulang. Kada kau apa-apa kita. Kada kau mengikuti gas sepeda motor. Kada kau mulas gas. Kada kau mutar apa nih? Dan seterusnya. Serba salah. Jadi memang harus ada sendi itu. Makanya ajar Allah Ta'ala apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebaik-baik bentuk coba lihat. Coba lihat di muka kawan-kawan bani. Rata kalau rata aja. Ya, kanan kirinya tuh rata. Coba lihat deh. Bilanya lihom tersenyum, tertarik berataan. Kanan kiri rata. Matanya tuh kanan kirinya rata, hidungnya rata. Ayo pian, amonnya kena penyakit ngarannya bel pasi kah? Nah itu stroke separuh, itu miring tuh bang. Ada kawan tuh di kantor tuh miring, kada simetris, mata tuh kada simetris. Nah lalu kada nyaman dipandang. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, jadi yang 360 persendian itu disedekahi. Apa sedekahnya? Salat duha. Paling kada 2 rakaat. Men waktu terpanjang misalkan karena menggawinya 2 rakaat, waktu terpanjang baca yang tadi wasyamsi wadduha. Lalu rakaat keduanya wadduha. Min waktu pendek qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua qul huwallahu ahad. Stumat aja. Insyaallah mudah-mudahan diistiqomahkan. Amin. Faqad nuqilat hadhil a'dadu kulluha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh telah dinukil
jumlah ini ya hadhil a'dad, jumlah ini kulluha, semuanya, baik 2 rakaatkah, 4 rakaatkah, 6 rakaatkah, 8 rakaatkah, itu semuanya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sudah dinukil dari riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu khairun kulluha faman syaa fal yastakthir. Salat itu khairun, khairun nasikin. Salat itu khairun, bagus berataan. Tidak ada yang tidak bagus. Lah, kenapa di kitab ini disebut ay as-salatu afdalu ma wada'ahu Allah taala ay ma syara'ahu li ibadihi minal ibadah. Faman istata'a yaksura fi'laha falyaksurhu. Fa innaha afdalul ibadat al-badaniyah ba'dal iman. Nah, itu. Karena salat itu adalah seutama-utama ibadah badaniyah setelah iman. Adakah hadisnya tuh? Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul a'mal afdal? Apa amal yang paling utama? Jar Nabi kita al-imanu billah, kan gitu. Lalu sahabat bertanya, "Tsumma madza ya Rasulullah?" Selanjutnya apa? Macam-macam, kena ada beberapa versi jawaban. Ada jawaban yang menjawab adalah jihadun fisabilillah. Ada lalu tsumma madza ya Rasulullah, dijawab oleh Rasulullah al-hajjul mabrur. Nah, tapi ada juga versi jawaban setelah iman, tsumma madza, jar sahabat, kemudian apa? Lalu Nabi menyatakan as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya itu amal yang paling afdal setelah iman. Bedanya apa? Iman itu a'malul qulub, amal hati, sementara salat itu a'malul badan. Kalau yang belajar mabadi Islamiyah, kenapa disebut? Wa anna dzalika fa inna falsafatal Islam, bahwasanya falsafah dari Islam adalah mazjul madah birruh, penggabungan madah dengan ruh. Ruku madah, sujud madah, salat madah, materi. Ya, dia tadi amalul badaniyah. Antum duduk di sini nih materi, ngajar madah. Rohnya di mana? Rohnya ketika kita ada idrok silah billah, adanya kesadaran hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka semangatnya orang belajar itu lain-lain, tergantung dari tingkat kesadarannya, tergantung tingkat idrok silah billahnya. Semakin tinggi idroknya, semakin tinggi kesadarannya kepada Allah, maka niatnya tuh lain, himmahnya nanti juga lain, semangatnya itu lain. Menghafal Quran tuh ada yang semangat, ada yang malas-malasan, tergantung tingkat kesadaran. Makanya yang harus dibangun dari pian itu kesadaran. Kalau sebelumnya pernah dipaksa oleh orang tua untuk mondok di sini, mulai hari ini yuk kita bangun kesadaran. Kenapa saya harus mondok di sini? Apa manfaatnya mondok di sini? Nah, itu. Karena siapa? Ulun mondok di sini. Nah, kesadaran yang harus dibangun. Bukan atas dasar paksaan. Khalas. Sedikit lagi lah. Wassalatu khairun kulluha. Salat itu bagus semuanya, apapun salatnya. Faman syaa falyastaktsir, siapa yang mau maka hendaklah dia memperbanyak salat, yakni salat duha tadi sampai 8 rakaat. Wa man syaa falyastaqlil, siapa yang hendak menyedikitkan ya 2 rakaat lah paling kada. Falaisa baina tulu'i syamsi waz zawali ratibatun minas salati illa hadhihi. Nah, tidak ada di antara tulu'i syamsi, dari terbitnya matahari, wazawal sampai nanti tergelincirnya matahari, ya. Jadi istiwa dulu, istiwa itu matahari persis di atas kepala kita. Kalau pian berdiri di lapangan tuh bayangannya terjajak di batas pian, nah itu istiwa. Nah kemudian beberapa waktu kemudian bergeser, nah itu zawal. Begitu zawal berarti masuk waktu sholat zuhur. Nah di antara tulu'us syamsi sampai zawal itu tidak ada ratibah, tidak ada amalan dari sholat kecuali sholat ini, yakni sholat duha.
Mudah-mudahan kita bisa melakukannya. Insyaallah selanjutnya kita akan kaji bersama fama fadhala anha min awqatika falaka fihi arba'u halatin. Dan jika masih ada sisa waktu setelah sholat duha, umumnya ada gitu kan, maka lakukan 4 hal ini dari Imam Ghazali. Insyaallah nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kita sedikit-sedikit aja, yang penting istiqomah. Sedikit tapi mudahan yang penting bisa ma'amalkan. Itulah ilmu yang bermanfaat. Biar sedikit. Nah, nang ma'ajar ini gini ilmunya sedikit juga. Jauh pada nang lain. Tapi mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Jadi kadang menghadang hibak dulu. Karena memang yang namanya belajar itu tidak pernah ada penuhnya. Tidak ada pernah hibaknya. Mun tandon bisa hibak. Tapi kalau ilmu tidak bisa hibak. Jadi kalau menghadangi hibak kada suah menyampaikan. Jadi biar sedikit sampaikan, sedikit sampaikan, sedikit ajarkan, sedikit ajarkan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat ya. Ila ruhi Firman Trinanda bin Bakhtiar Busman wa ila ruhi Muhammad Dafa Trinanda bin Firman Trinanda. Allahumma gfir lahuma warhamhuma wa wasi' madkhalahuma wa nawwir quburahuma wa wasi' quburahuma. Allahumma ij'al quburahuma raudatan min riyadil jannah wa la taj'al quburahuma hufratan min hufarin niran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya, untuk keluarga Ma'had Darul Ma'arif, ya siapapun dia dimanapun berada, ya, yang sedang sakit termasuk ibundanya Ustazah Hanifah, ya, Ustaz Melius alhamdulillah sudah sembuh. Dan siapapun yang sakit kita doakan mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan. Ya, Allahumma fihim syifaan ajilan kamilan syifaan la yughadiru saqama. La yughadiru saqama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk kita semua mudah-mudahan sehat badan, panjang umur, istiqomah dalam ketaatan, istiqomah dalam thalabul ilmi. Mudah-mudahan diberikan kefahaman dan diberikan kemudahan untuk mengamalkan ilmu yang dipahami tersebut. Ala hadiniyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadza akhiruhu wa sallallahu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha